Sebagai perempuan Aceh, kita tak boleh menumpahkan air mata pada orang yang sudah syahid. Cut Nyak-Dien, 1899. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Atiyah Mawarda, peserta Lasar CPNS Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor 2021, Angkatan 2 Kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menceritakan tentang sosok atau tokoh yang sangat menginspirasi dan menjadi tauladan untuk kita semua. Sang pemilik kutipan yang sebelumnya saya tampilkan. Cut Nyak-Dien. Beliau adalah pahlawan perempuan nan tangguh. Lahir di Lama Padang, Kerajaan Aceh pada tahun 1848. Seorang pejuang yang melawan Belanda pada masa Perang Aceh dan ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tanggal 2 Mei 1964. Berikut ada sepenggal kisah dari kehidupan Cut Nyak-Dien yang bisa menjadi inspirasi atau bahkan teladan untuk kita semua, yang diceritakan oleh Kafil Yamin dalam tulisannya. Suatu ketika, hujan cukup deras. Seorang nenek renta terpojok di kedalaman hutan melabuh Aceh yang berundak dengan semak dan akar-akar melintang. Kepungan tentara Belanda dari semua arah semakin mendekat. Dia hanya bersama 5 sampai dengan 6 pejuang yang tersisa, termasuk anaknya, Cut Gambang. Kala itu, tanggal 7 November 1905, sejak 5 tahun terakhir ia hidup berpindah dari satu pojok hutan ke pojok lainnya. Dengan pandangan matanya yang kian rabun, kondisi tubuhnya pun semakin hari semakin lemah hingga menghambat gerak tubuhnya. Makanan semakin berkurang, obat pun tidak ada. Tapi ia harus tetap bergerak dalam perlawanan gerilya terhadap kaum penjara yang tak tahu malu. Ya, Belanda. Salah seorang sandaran kekuatan utamanya, sang suami, Teku Umar, belum lama ini syahid di tangan penjajah Belanda. Ketika tentara-tentaranya membawa jasad suaminya ke hadapannya, Cut Nyak-Dien, sang perempuan tua tersebut menatap jasad tak bernyawa itu dengan nanar. Lalu Cut Gambang, putri semata wayang, tak kuasa menahan sedih dan pedih. Ia merangkul jasad sang ayahanda dengan isak tangis pilu. Mata nanar perempuan tua itu tiba-tiba berubah tajam. Ia menarik Cut Gambang yang tengah dirundung sedih dan menamparnya. "Dengar!" bentaknya. "Sebagai perempuan Aceh, jangan meneteskan air mata atas orang yang syahid." Namun setelah itu, Cut Nyak-Dien segera merangkul sang putri. Para pasukan hanya berdiri menatap pertunjukan ketegaran baja wanita ini. Dan kini jumlah pasukan semakin berkurang. Sebagian syahid, sebagian tak tahan menanggung kesukaran hidup bergerilya sedemikian lama. Tapi tekad semangat Cut Nyak-Dien tak seujung rambut pun terkurangi dengan berkurangnya pasukan. Singkat cerita, setelah kejadian tersebut, Cut Nyak-Dien pun mengetahui bahwa salah satu panglima kepercayaannya, yaitu Panglaut Ali, telah berpaling darinya. Dan ia kini berpihak pada kafir Belanda. Suatu seketika, Kapten Belanda Veltman dan para serdadunya menghampiri Cut Nyak-Dien yang tengah duduk sambil berzikir. Veltman dan 2 ajudannya mendekat, berjongkok dengan hikmat, menyapa Cutnya dengan santun dan membujuknya untuk ikut bersama mereka. Namun Cutnya tak henti-hentinya menggumamkan zikir dan menghiraukan ajakan Kapten Belanda tersebut. Hingga akhirnya Panglaut Ali menghampiri dan mencoba ikut membujuknya. "Cutnya, ini demi kesehatanmu. Aku lakukan ini demi kesehatanmu. Mereka berjanji akan merawatmu dengan baik. Jangan salah mengerti." Belum selesai kalimat Panglaut Ali, Cutnya menarik rencong dari balik kainnya dan menebaskan ke tubuh Panglaut Ali. "Pengkhianat!" teriak Cut Nyak-Dien. Keributan pun terjadi, para serdadu Belanda segera melerai. Panglaut Ali pun terluka, namun Cut Nyak-Dien masih mencoba menyabetkan rencongnya ke arah Veltman dan serdadu-serdadu lainnya. Sampai akhirnya para serdadu pun berhasil meredam amukan Cut Nyak-Dien. Satu, menentang bentuk penjajahan atau penindasan. Kedua, setia, kesetiaan kepada keyakinan,
kesetiaan pada kebenaran, kesetiaan kepada sesama, dan bahkan kesetiaan kepada tanah air. Yang ketiga adalah mandiri. Dirinya, walaupun tanpa pasukan yang begitu banyak, dan bahkan orang sandaran utamanya telah syahid, namun beliau tetap bisa bertahan hidup dan melawan penjajah Belanda. Yang keempat, sikapnya yang agamis. Dengan tetap mengingat Tuhan, dia bisa bertahan walau tanpa senjata dan tanpa pasukan yang banyak. Yang kelima, sikap yang pantang menyerah dalam membela tanah air. Dan yang keenam, memiliki pendirian dan tekad yang kuat. Dan yang ketujuh adalah rela berkorban. Cut Nyak Dien, nama yang selalu terus menginspirasi banyak manusia dalam keteguhan dan hasrat akan kehormatan diri, kedaulatan negeri. Lantas, apakah terpikirkan oleh kita? Setidaknya sedikit saja sikap nasionalisme yang ada pada diri beliau terwariskan pada diri kita. Setetes kecil saja kesetiaan kepada tanah air dan bangsa melekat dalam hati kita, atau bahkan kesetiaan kepada kehormatan diri seperti yang beliau tanamkan pada dirinya. Kita tidak harus dengan mengorbankan seluruh hidup dan harta seperti yang beliau lakukan. Cukup dengan kerja yang sungguh untuk kebaikan dan kemaslahatan sesama, menjaga dengan sungguh-sungguh anugerah Tuhan yang Maha Pengasih, baik yang ada dalam diri kita sendiri atau berupa kekayaan alam yang berlimpah ini. Cukup dengan tidak mengkhianati sesama kita atau bahkan bangsa kita.